Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Akhwati fillah rahimani wa rahmatullah, para peserta Zoom dan para seluruh yang menyaksikan yang semoga rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, memberikan umur. Allah masih memberikan kemudahan-kemudahannya kepada kita. Ya, Allah memberikan taufiknya kepada kita hingga sampai detik ini. Allah masih memberikan kepada kita iman. Allah masih memberikan kepada kita kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi kita tidak dimudahkan untuk melaksanakan salat. Kita tidak dimudahkan untuk bisa menjalankan keimanan. Kata Nabi kita Muhammad SAW, laulallah lama sallaina wa mahtadaina ya wala tasaddaqna. Kata Nabi SAW, kalau bukan karena Allah SWT, tentu kita tidak akan mendapatkan hidayah. Tentu kita tidak akan diberikan kemudahan untuk salat, untuk berpuasa, untuk zakat, dan yang lain sebagainya. Maka pujilah Allah SWT dan bersyukurlah kepadanya, sehingga apa yang Allah berikan kepada kita terus Allah tambah, dan Allah SWT terus tetapkan hati kita di atas agamanya. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah SWT, para peserta Zoom yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita telah membahas tentang sunnah-sunnah di dalam salat, yang ini masih dalam pembahasan silsilah Ad-Durusul Muhimmah, masih dalam pembahasan kitab yang bermanfaat, kitab yang penuh dengan keberkahan, yaitu yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala. Dan kita telah membahas beberapa bab yang sangat bermanfaat, yang diawali dengan bab tentang iman, tentang Islam, lalu tentang akidah, ya, lalu dilanjut dengan pembahasan tentang ibadah-ibadah kita, yaitu tentang sholat, ya, dan akan diteruskan dengan pembahasan-pembahasan yang lain insyaallah. Dan dalam pembahasan sholat, kita telah sampai pada pembahasan pembatal-pembatal sholat. Pada hari ini yang akan kita bahas insyaallah ta'ala. Setelah sebelumnya, kemarin kita telah membahas tentang sunnah-sunnah dalam sholat, apa saja yang disunahkan ya di dalam sholat, dan telah kita bahas alhamdulillah. Maka selanjutnya adalah pembahasan tentang pembatal-pembatal sholat, dan terus kita ulangi para ikhwan dan akhwat yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang pentingnya perhatian seorang hamba dengan sholatnya. Dan sholat ini menjadi barometer kebaikan seorang hamba, ya, bahkan dia merupakan awal amalan yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah, ya, bahwasanya yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Ya, dalam riwayat yang lain, jika salatnya baik, maka akan baik pula seluruh amalnya. Sebaliknya ketika amal sholatnya buruk, maka akan buruk seluruh amalnya. Kalau kita ingin melihat bagaimana diri kita, pertama kali kita lihat apakah kita sudah melakukan kebaikan, ataukah diri kita ini amalan kita baik atau tidak. Lihat sholat kita. Kita jadikan sholat itu sebagai cermin. Kalau kita sholat masih malas-malasan misal, atau kita masih nunda-nunda waktu sholat kita, atau kita tidak perhatian dengan sholat, atau kita masih ketika datang waktu sholat atau ketika azan dikumandangkan kita masih leha-leha, kita masih
bermalas-malasan atau kita masih sering masbuk, maka itu tanda bahwasanya boleh jadi ada yang salah dalam diri kita. Dan pertama kali yang kita perbaiki dari kehidupan kita, kalau kita ingin memperbaiki hidup kita, kalau kita ingin mengupgrade hidup kita lebih menuju ke arah yang lebih baik, maka yang pertama kali harus kita perbaiki adalah sholat kita. Yang pertama kali harus kita perbaiki adalah apa? Sholat kita. Karena sholat ini adalah cerminan baik atau tidaknya seorang hamba. Tidak perlu ribet-ribet. Ya, orang melihat ini orang baik atau tidak. Kita lihat saja sholat. Karena sholat merupakan tanda kejujuran seorang hamba. Merupakan bukti keimanan seorang hamba. Apakah dia benar dengan pengakuan bahwasanya dia adalah orang Islam, bahwasanya dia adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah jadikan ibadah yang terus berulang di setiap harinya. Di dalam satu hari 24 jam Allah mewajibkan kepada kita sholat 5 waktu, yang mana ini 5 waktu ini mengatur seluruh kehidupan seorang hamba. Yang mana dari 5 waktu ini Allah Subhanahu wa taala perbaiki kehidupan kita. Bayangkan ketika kita baru bangun dari tidur, Allah mewajibkan kepada kita sholat. Yang pertama kali kita lakukan, kita awali hari kita dengan sholat. Kita awali hari kita dengan sholat yang kita laksanakan. Lalu kita beraktivitas setelah sholat subuh di awal hari. Lalu apa? Di tengah hari, setelah kita dibuat pusing dengan dunia, ya dibuat lelah dengan kehidupan dunia kita, maka Allah SWT mewajibkan pada kita sholat zuhur. Karena tatkala kita melaksanakan sholat zuhur, kita merasa tenang. Yang tadinya kita merasa hiruk pikuk, kita dipusingkan dengan hiruk pikuk dunia, dengan kesibukan-kesibukan dunia, lalu Allah wajibkan kepada kita, Allah syariatkan kepada kita sholat zuhur, yang membuat hati kita tenang, membuat hati kita beristirahat kembali setelah melewati hari dengan penuh kelelahan dan keletihan. Lalu kita pun beristirahat. Ya, setelah beristirahat lagi Allah mewajibkan kembali sholat asar, ya, untuk kembali merefresh diri kita sebelum mengakhiri hari kita. Lalu setelah itu, setelah kita beraktivitas kembali, Allah kembali wajibkan kepada kita sholat maghrib. Setelah kita sudah melakukan aktivitas sehari-hari kita, lalu Allah mewajibkan kepada kita sholat maghrib. Kita laksanakan sholat maghrib. Lalu diakhiri hari kita dengan sholat isya, yang mana ini akan mengatur kehidupan seorang hamba. Ya, kata Nabi SAW mempermisalkan tentang sholat 5 waktu ini. Kata Nabi SAW, bayangkan ya, bagaimana menurut pendapat engkau kalau seorang itu di depan rumahnya ada sungai yang mengalir, yang mana dia mandi dari sungai itu sebanyak 5 kali dalam sehari. Kira-kira bagaimana kondisi seorang yang mandi sebanyak 5 kali di depan rumahnya yang mengalir sungai di depan rumahnya? Tentu dia akan mendapati badannya akan bersih, karena sebab dia mandi setiap hari, setiap hari 5 kali dalam sehari. Maka kata Nabi SAW, itulah permisalan dari sholat yang kita laksanakan. Yang mana sholat ini akan membersihkan jiwa seorang hamba. Dengan kita berwudu, kita membersihkan tubuh kita. Lalu Allah SWT syariatkan kepada kita sholat yang akan membersihkan jiwa kita. Karena ketika orang sholatnya benar, ketika orang sholatnya baik, maka sholatnya akan menghalanginya, akan membuatnya terhalang dari perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Karena sholat adalah anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu menahan seorang dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Maka ini adalah di antara banyaknya keutamaan dari sholat. Dan kalau kita membicarakan keutamaan sholat sangat panjang dan mungkin tidak cukup waktunya. Tapi intinya, jangan sekali-kali kita remehkan perkara sholat. Sholat ini adalah perkara yang menjadi hubungan erat kita dengan Allah SWT. Bayangkan setiap sujud, yang kata Nabi SAW adalah kondisi terdekat seorang hamba dengan Allah SWT. Dan kita bayangkan berapa kali kita sujud ketika sholat wajib. Belum ketika kita sholat sunnah, kita tambah dengan sholat sunnah. Ini merupakan kebaikan yang sangat banyak, yang tiap hari kita bermunajat kepada Allah SWT. Tatkala kita
memiliki keinginan-keinginan, memiliki harapan-harapan yang kita inginkan terwujud pada kehidupan kita, mintalah pada Allah SWT dengan kita memperbanyak sholat, dengan kita memperbanyak sujud, dengan kita berusaha terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ditambah dengan sholat-sholat sunnah, sholat-sholat malam, lalu sholat witir, ditambah dengan sholat duha, dan sholat-sholat lainnya, yang itu membuat kita semakin dekat dengan Allah, dan membuat kita bersih hati kita, membuat kita senantiasa merasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, Bismillahirrahmanirrahim, pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang pembatal-pembatal sholat. Ini penting untuk diketahui, sehingga seorang yang melaksanakan sholat akan perhatian dengan sholatnya. Boleh jadi ada hal-hal yang dia lakukan yang sebenarnya membuat sholatnya batal. Dan kita semua tidak ingin sholat yang kita sudah letih kita laksanakan, yang kita sudah berusaha bersungguh-sungguh, kita berusaha melawan hawa nafsu kita untuk bisa melaksanakan sholat, tapi ternyata sholat kita tidak sah karena kita melakukan pembatal-pembatal sholat ini. Maka perlu untuk kita perhatikan supaya sholat yang kita laksanakan akan bernilai di sisi Allah dan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima. Nah, kata al-mu'allif rahimahullah ta'ala, kata penulis, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati beliau, kata beliau, ad-darsul hadi ashar, pelajaran yang ke-11 dari kitab Durusul Muhimmah di Amatil Ummah adalah mubtilatus sholat, adalah pembatal-pembatal sholat. Pembatal-pembatal sholat. Yang mana pembatal-pembatal sholat ini adalah perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat seorang hamba ketika ada salah satu dari pembatal-pembatal ini dalam sholat seorang hamba. Ya, maka seorang muslim wajib untuk mengetahuinya sehingga dia bisa berusaha untuk menjauhi pembatal-pembatal tersebut sehingga dia tidak lakukan pembatal-pembatal sholat tersebut di dalam sholatnya, sehingga sholatnya sah. Kata beliau, mubtilatus shalah wa hiya thamaniyah. Pembatal sholat ada 8, kata beliau. Apa saja? Yang pertama, al-kalamul amdu ma'adzikri wal ilm. Yang pertama adalah seorang berbicara dengan sengaja dalam sholatnya, ya, dengan dalam kondisi dia sadar, dalam kondisi dia ingat, dan dalam kondisi dia mengetahui hukumnya. Kayak ini membatalkan sholat. Membatalkan sholat ketika seorang dengan sengaja dia tahu hukumnya, maksudnya berbicara ketika sholat itu adalah pembatal sholat. Lalu dia pada dalam sholatnya dia ngobrol misalnya dengan sebelahnya, ya dia berbincang-bincang misalnya dalam keadaan dia sadar, bukan dalam keadaan lupa, ya, dan juga dalam keadaan dia mengetahui hukum. Ini batal, sholatnya batal ketika dia berbicara ketika sholat. Amman nas wal jahil, kata beliau, fala tabtul sholatuhu bidzalik. Adapun, kata beliau, orang yang lupa, ya, dia misalnya lupa bahwasanya dia sedang sholat, lalu atau dia lupa bahwasanya dia sedang dalam sholat, lalu dia lupa dia mengeluarkan kata-kata, ya, misalnya dengan refleks, misalnya dia melihat sesuatu lalu dia keluar kata-kata tanpa sengaja, dia lupa bahwasanya dia sedang sholat, maka ini tidak batal sholatnya ketika dia dalam keadaan lupa. Wal jahil, dan juga orang yang tidak mengetahui hukumnya, maka ketika dia berbicara tidak batal sholat. Ya, ada sebuah hadis dari Nabi SAW yang ketika itu ada salah seorang sahabat yang mendengar ada salah seorang sahabat yang lain bersin, lalu mengucapkan alhamdulillah. Maka dijawab ya oleh salah seorang sahabat ini, ya, dia dengan suara yang lantang dia mengatakan yarhamukallah, ya, seperti di luar sholat. Ya, lalu orang-orang pun, sahabat-sahabat yang lain melihatnya dengan penuh keheranan, ya, melihat dia berbicara karena ini bicara dalam sholat. Para sahabat mengingkarinya. Lalu dia pun akhirnya terheran-heran, kenapa kok pada ngeliatin saya, kata salah seorang sahabat tersebut. Kenapa mereka melihat saya dengan begitu mengingkarinya, ya, ketika saya sedang sholat. Akhirnya dia pun mengeluarkan kata-kata lagi, mengeluarkan
pembicaraan setelah itu. Dia mengucapkan eh, apa pembicaraan atau kata-kata di luar sholat setelah dia melihat orang-orang mengingkari perbuatan dia itu dengan dia menjawab orang yang bersin. Akhirnya di akhir sholat, ya Nabi pun menasehati beliau, menasehati orang ini, menasehati sahabat ini untuk tidak berbicara ketika sholat, ya, dengan menasehati beliau, bahwasanya dalam sholat ini tidak pantas dan tidak layak dimasuki oleh perkataan manusia, ya, tidak layak untuk dimasuki perkataan manusia. Namun Nabi SAW tidak menyuruh beliau sahabat ini untuk mengulang sholat karena beliau melakukannya dalam keadaan tidak tahu hukumnya, tidak tahu hukumnya. Dan dahulu dibolehkan seorang berbicara ketika sholat. Dahulu di awal-awal disyariatkan sholat, itu para sahabat uh, biasa untuk berbicara, mengobrol dengan temannya ketika sholat. Lalu sampai turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala, turun salah satu ayat yang ada di surat Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Hafidhu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah oleh kalian salat dan juga salat wusta. Sebagian ulama mengatakan salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kunut, dalam keadaan tunduk. Yang kata para ulama, ini maksud adalah kata sahabat yang meriwayatkan tersebut adalah panuhina anil kalam. Maka kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara ketika sholat, untuk berbicara ketika sholat. Nah, dan di hadits yang tadi yang kita sebutkan sebelumnya, yang berbicara ketika sholat tersebut adalah Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, yaitu Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, salah seorang sahabat yang dia menceritakan bahwasanya ketika saya sedang sholat bersama Rasulullah SAW, ada yang bersin, lalu saya katakan irhamukallah, maka orang-orang pun melihat melemparkan pandangannya kepada saya. Lalu saya pun berbicara, wa tukla ummah, masya'nukum. Ya, kenapa kalian melihatku seperti itu? Dia berbicara. Nah, ini pembicaraan dia ketika dalam sholat. Maka mereka pun setelah mendengar sahabat Muawiyah ini mengucapkan kata-kata demikian, mereka pun memberikan isyarat dengan memukulkan, ya, para sahabat ini memukulkan tangan mereka ke paha mereka, memberikan isyarat seperti ini. Ya, memberikan isyarat dengan seperti itu. Lalu mereka pun menyuruh saya diam, kata Muawiyah. Ini beliau sendiri yang menceritakan kejadian ini. Lalu setelah sholat, Nabi SAW pun menghampiriku, dan apa yang yang beliau katakan, falamma shalla Rasulullah SAW fa bi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wa la ba'dahu ahsanu ta'liman minhu. Maka sungguh demi Allah, tidak ada pengajar yang lebih baik, kata Muawiyah, dibanding Nabi SAW. Tidak pernah aku temui satu orang pun pengajar yang lebih baik dibandingkan Rasulullah SAW. Lihat bagaimana Nabi SAW, kata beliau, ma kaharani wala darabani wala syatamani. Nabi SAW selesai sholat tidak menghardikku, tidak memarahiku, tidak memukulku, tidak mencelaku. Namun apa yang Nabi SAW katakan? Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sungguhnya sholat ini tidak layak dimasuki perkataan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Namun salat itu terdiri dari tasbih, ucapan salat subhanallah, ya, atau subhanallah wa bihamdi, ya, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, wa takbir, dan juga takbir. Kita takbiratul ihram, lalu takbir di antara gerakan-gerakan salat, wa qiraatul Quran, dan juga bacaan Al-Quran. Maka ini salat terdiri dari ini, dari tiga ini, dan juga zikir-zikir yang lain, dan tidak boleh dimasuki perkataan manusia. Ini sabda Nabi SAW. Dan di hadits ini, sahabat tersebut tidak diperintahkan untuk mengulang sholat. Nabi SAW tidak menyuruhnya untuk mengulangi sholat. Artinya apa? Orang yang melakukan atau berbicara ketika sholat dalam keadaan tidak tahu hukumnya, maka sholatnya sah, tidak batal. Nah, namun ketika dia berbicara dalam keadaan lupa, ya, tiba-tiba dia berbicara padahal dia sedang sholat, maka ini secara umum dalilnya adalah kata Nabi SAW, Inna Allaha wudi'an ummati, atau rufi'an ummati al-khata' wa nisyan. Sebenarnya Allah SWT memaafkan atau mengampuni untuk umatku yang dilakukan secara tidak sengaja, ya, kesalahan yang dilakukan tidak sengaja, wa nisyan, dan juga ketika seorang lupa.
ketika seorang lupa, wamastukrihu alaih, dan ketika seorang dipaksa. Nah, ini adalah dalil tidak bolehnya berbicara ketika sholat. Ketika sholat, maka seorang ketika berbicara, maka sholatnya batal, sholatnya otomatis batal. Lalu yang kedua, kata beliau, ya, wadhahik, ya, ad-dhahik. Yang kedua di antara pembatal sholat adalah tertawa. Ya, tertawa ini juga termasuk pembatal sholat. Nah, seorang ketika sholat lalu dia tertawa, mengeluarkan suara dan tertawa, baik itu tertawa kencang, ya, dan beda. Tertawa dengan tersenyum beda. Ya. Ini ada perbedaan. Kalau tersenyum, ya, seorang mungkin tidak keluar suara atau hanya tidak tampak gigi misalnya, atau boleh jadi giginya tampak tapi tidak terbuka mulutnya, hanya tersenyum saja, maka ini bukan pembatal sholat. Adapun seorang ketika tertawa, hahaha misalnya, atau yang lainnya, maka ini termasuk pembatal sholat. Maka tidak boleh seorang ketika sholat, apalagi ketika seorang menjadikan sholatnya sebagai bahan candaan, ini juga perlu diperhatikan. Ya, tertawa tidak boleh dan membatalkan sholat, dan juga seorang tidak boleh menjadikan sholat ini sebagai bahan candaan. Ini juga harus kita ingatkan, ya, kaum muslimin, tidak sedikit yang menjadikan sholat ini sebagai konten, sebagai bahan untuk tertawa. Ini tidak boleh. Ini adalah diantara hal yang dapat membatalkan keimanan seorang, dapat membuat seorang itu kufur ketika seorang menjadikan agama sebagai candaan. Misalnya banyak ya, kita sering mendengar, walhamdulillah, ada orang-orang yang tadi sengaja melakukan suatu hal yang membuat orang tertawa dengan sholatnya. Dan tidak perlu kita sebutkan karena tidak layak diceritakan, dan ini membuat hati kita miris dan perlu untuk kita ingatkan. Ini tidak boleh dilakukan dan bisa mengantarkan seorang kepada kekufuran. Ini terkait dengan tertawa. Maka tertawa termasuk pembatal sholat. Lalu yang selanjutnya, al-aklu wasyurb. Yang selanjutnya adalah seorang makan dan minum ketika sholat. Ini jelas tidak boleh ketika seorang sedang sholat makan, atau misalnya sebelum dia makannya sebelum sholat misalnya, atau masukkan makanannya sebelum sholat, tapi apa, di dalam sholat dia kunyah lalu dia telan. Ini jelas ini batal sholatnya ketika dia melakukan hal tersebut. Atau minum sama, ya, minum juga termasuk pembatal sholat. Dan ini merupakan ijma, merupakan kesepakatan para ulama terkait bahwasanya sholat itu akan batal dengan makan dan minum, sebagaimana dibawakan oleh Ibnul Munzir rahimahullah. Lalu yang selanjutnya, ya, adalah inkisyaful aurat, atau tersingkapnya aurat. Ini juga termasuk dari pembatal sholat. Kenapa dikatakan pembatal sholat? Karena menutup aurat adalah syarat, sebagaimana telah kita jelaskan. Di antara syarat dari syarat sahnya sholat adalah seorang menutup aurat. Maka ketika seorang tersingkap auratnya, ketika seorang sedang sholat lalu tersingkap auratnya, maka ini di antara pembatal sholat. Dan para ulama membedakan antara ketika tersingkapnya banyak, ya, tersingkapnya parah atau sangat terlihat atau tersingkap, dengan ketika seorang hanya terlihat sedikit saja, tidak parah, atau misalnya hanya lubang kecil, misal tidak terlihat atau yang lain sebagainya. Ini dibedakan oleh sebagian para ulama. Nah, ketika auratnya tersingkap, ya, apalagi tersingkapnya parah, salah seorang, dan ini juga perlu untuk kita ingatkan, ya, untuk kita ingatkan diri kita dan juga yang lain. Ketika sholat, terkadang orang itu memakai baju pendek, kayak kaos, atau memakai baju yang mudah tersingkap, lalu ketika sujud, ya, tersingkap auratnya, ya, ada yang kaosnya tersingkap, atau yang lebih parah adalah ketika celananya tersingkap, memakai celana yang ketika sujud membuat auratnya tersingkap. Nah, ini juga termasuk pembatal sholat. Apalagi yang terlihat adalah hal aurat yang aurat yang parah yang terlihat. Ya, ini apalagi lebar yang terlihat, ini juga termasuk pembatal sholat. Ini perlu untuk kita ingatkan diri kita, kalau bisa atau bahkan bisa jadi hukumnya wajib ketika misalnya kita sholat dengan memakai celana itu akan tersingkap, maka kita pakai yang lain, pakai sarung
atau pakai jubah, pakai gamis yang membuat aurat kita tidak tersingkap, atau kita pakai rompi yang panjang sehingga menutup bagian belakang kita. Nah, ini perlu untuk kita perhatikan dan jangan diremehkan, karena boleh jadi kita sudah sholat berapa lama lalu ternyata aurat kita tersingkap ketika sholat, yang ini membuat sholat kita batal, maka perlu diperhatikan. Lalu yang selanjutnya yang di antara pembatal adalah, kata beliau, al-inhiraful katsir an jihatil qiblah, yaitu seorang menyimpang dari arah kiblat, dan menyimpangnya dengan menyimpang yang banyak atau parah. Itu ketika seorang sholat, sebagaimana telah kita jelaskan, di antara syarat sholat adalah seorang menghadap kiblat, istiqbalul kiblat, seorang menghadap kiblat. Maka ketika seorang sholat lalu dia tidak menghadap kiblat atau dia selewengkan dan dia palingkan dengan banyak tubuhnya kepada arah selain kiblat, maka ini akan membatalkan sholat. Misalnya kiblat ke arah depan, lalu dia memutar atau memalingkan wajahnya dan tubuhnya ke arah yang berlawanan misalnya, atau ke arah sampingnya, ke arah kanan atau ke arah kirinya dari arah kiblat, maka ini membatalkan sholat. Karena di antara syarat sholat adalah seorang menghadap kiblat. Adapun seorang misalnya menoleh kepalanya saja misalnya, atau sedikit dia agak sedikit memalingkan tubuhnya dari kiblat, maka ini kata ulama tidak membatalkan sholat. Dan ini terbagi menjadi 3, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian para ulama, bahwasanya memalingkan tubuh atau wajah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu seorang menoleh dengan kepalanya saja, badannya tidak ikut, kepalanya saja menoleh, ini hukumnya makruh. Ini hukumnya makruh dan tidak layak. Orang misalnya tidak sedang sholat lalu dia menoleh kemana-mana, ngelihat ke depan, ngelihat temboknya bagus, ada kaligrafinya misalnya, ke arah atau ke atap masjid. Ini ada larangan khusus. Seorang melihat ke atas, ke arah atas ketika sholat, ini juga tidak boleh, larangan. Lalu misalnya ya seperti orang tidak sholat, ini juga makruh dan ada ancaman keras bagi orang yang melakukan. Namun itu tidak membuat sholatnya batal. Ketika seorang apalagi misalnya yang makruh ini, kata para ulama, kalau makruh tapi ada keperluan untuk dilakukan, maka tidak membuat hukumnya makruh. Contohnya, ketika misalnya kita bawa anak ketika sholat, lalu kita taruh di bawah, anak kita jalan, dan kita takut, khawatir anak kita ini kemana-mana, atau kita kehilangan, atau kita khawatir anak kita ini mengganggu orang lain misalnya, maka tidak mengapa kita tengok sedikit, ya, tidak banyak dan tidak sering, kita tengok sedikit untuk melihat anak kita. Atau misalnya ketika kita meninggalkan tas kita di ujung soft misalnya, kita lupa untuk bawa, lalu kita sesekali melihat agar menjaga tas tersebut agar tidak hilang. Ini juga sebuah kebutuhan dan ini diperbolehkan tentunya sesuai dengan kadar kebutuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang memalingkan seluruh badannya. Kalau tadi kan hanya kepala, ini dengan badan-badannya dia berpaling dari kiblat. Maka yang seperti ini membatalkan sholat. Yang seperti inilah yang membatalkan sholat. Dan yang ketiga, bentuk penyelewengan atau bentuk memalingkan adalah yang terjadi pada hati seseorang. Kalau tadi kepala, lalu yang makruh, lalu yang selanjutnya adalah tubuh, yang menyelewengkan atau memalingkan tubuhnya dari arah kiblat. Yang ketiga adalah ketika seorang banyak was-was atau hatinya banyak berpaling kepada selain sholat. Kata para ulama, kalau yang seperti ini, kalau diteruskan, dia terus dari awal sampai akhir nggak ingat sholat. Dari awal sampai akhir dia ingat di luar sholat, dia ingat tentang dunianya, tentang hartanya, misalnya dia ingat, atau tentang pekerjaannya, atau ada yang barang yang terlupa, terus dia ingat dari awal sampai akhir sama sekali nggak ingat bahwasanya dia sedang sholat, maka yang seperti ini membatalkan sholat secara keseluruhan. Misalnya dia tidak sama sekali, dia tidak nyadar bahwasanya dia itu tidak sholat, yang seperti ini akan batal. Adapun ketika tidak diteruskan, ketika misalnya ada ingat sesuatu, tapi langsung dia lawan, saya sedang sholat, akhirnya dia lanjut berzikir, dia lanjut berusaha untuk khusyuk dalam sholatnya, maka yang seperti ini tidak membatalkan sholat, kata para ulama. Dan yang selanjutnya, di antara
pembatal sholat adalah al-abathul kathir al-mutawali fi shalah. Yang selanjutnya adalah seorang melakukan gerakan-gerakan yang banyak, yang gerakan-gerakan ini yang tidak bermanfaat, ya, gerakan-gerakan tambahan, atau seorang iseng-iseng, kalau bahasa kita iseng-iseng dalam sholat, misalnya lagi sholat mainin kancing baju, misalnya ngitungin kancing baju, atau lagi sholat mainin jenggot misalnya, itu mainin kumis, atau liatin kuku, mainin kuku. Nah, ini perbuatan-perbuatan yang sia-sia, perbuatan-perbuatan yang sifatnya tidak bermanfaat dan berketerusan, berkelanjutan. Maka yang seperti ini juga dapat membatalkan sholat. Dan misalnya seorang mainin bajunya, atau memainkan tangannya, memainkan kakinya, atau baju jenggotnya, atau yang lainnya, yang seperti ini, kalau dia teruskan dari awal sampai akhir misalnya, atau banyak, misalnya dia bergerak, contoh misal seorang pakai jaket, lalu setiap kali, atau setiap detik, atau setiap beberapa detik dia rapihkan, atau dia sletingin lagi, atau dia buka lagi. Kalau itu berketerusan dan berurutan mualah, maka ini hukumnya dapat membatalkan. Sebagaimana orang kalau dari awal main jenggot, dari awal sholat sampai akhir, atau dia melakukan itu dengan banyak, dengan jumlah yang banyak, atau dengan durasi yang lama, maka seperti ini dapat membatalkan sholat. Karena ini semua gerakan-gerakan yang bukan gerakan sholat, gerakan-gerakan tambahan, gerakan-gerakan ini tidak bermanfaat dalam sholat, maka yang seperti ini dapat membatalkan sholat. Dan ini menunjukkan bahwasanya hatinya tidak khusyuk. Ya, banyak gerak dalam sholat ini menandakan bahwasanya hatinya tidak fokus kepada sholat. Kata Nabi SAW, "Falau khasya'a qalbu hadza la khasya'a jawarihu." Seandainya hati yang sedang sholat ini dia hatinya khusyuk, niscaya akan khusyuk pula anggota tubuhnya. Ya, ketika orang sedang sholat, maka ketika dia hatinya tenang, maka anggota badannya juga akan tenang, akan tidak banyak bergerak. Adapun ketika dia hatinya sibuk, boleh jadi dia memikirkan hal-hal yang lain di luar sholat, itu akan membuat dia akan iseng, atau akan melakukan hal yang tidak bermanfaat dalam sholatnya, sehingga ini membuat sholatnya bisa membuat sholatnya batal. Ya, itu yang selanjutnya. Dan yang terakhir di antara pembatal sholat adalah ketika wudhu seorang, atau toharah, bersuci seorang itu batal. Ketika seorang wudhunya batal, maka batal pula sholat. Karena di antara syarat wajib atau syarat sah sholat adalah seorang melakukannya dalam keadaan berwudhu, dalam keadaan bersuci dan memiliki wudhu. Dan ketika wudhunya batal, maka batal pula sholat. Kata Rasulullah SAW, "La tuqbalu sholatun bi ghairi tahur." Tidak diterima sholat seorang tanpa berwudhu, atau tanpa bersuci sebelumnya. Ya, tanpa bersuci sebelumnya. Dan pembatal wudhu insya Allah akan kita jelaskan di beberapa pertemuan selanjutnya insya Allah ta'ala, apa saja yang dapat membatalkan wudhu. Jadi antaranya adalah yang paling sering terjadi adalah seorang buang angin, ya, keluarnya angin dari seorang, lalu misalnya buang air kecil dan buang air besar, ini semua akan membatalkan wudhu. Ketika seorang dalam sholat lalu dia wudhunya batal, maka batal pula sholatnya. Inilah hal-hal yang dapat membatalkan sholat yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tadi disebutkan, itu batal sholat, sehingga sholat kita bernilai besar di sisi Allah SWT dan tidak menjadi batal dan tidak tertolak. Dan di antara bentuk yang dapat membatalkan sholat yang tadi kita jelaskan, banyak bergerak atau banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam sholat, itu banyak bentuknya. Di antaranya seorang misalnya pada hari ini disibukkan dengan HP misalnya, ini juga perlu untuk diperhatikan. Ya, jangan sampai benar misalnya HP kita bunyi, misalnya kita sedang sholat lalu kita menyimpan HP kita di kantong lalu bunyi, maka tidak mengapa, ya, tidak termasuk membatalkan sholat. Kita langsung matikan HP kita, sehingga tidak mengganggu orang yang sholat. Nah, ini perlu untuk kita ingatkan, karena sebagian itu membiarkan HP-nya berbunyi sehingga mengganggu orang yang sholat, karena dia tidak ingin melakukan gerakan di luar sholat. Padahal
gerakan yang seperti ini dibutuhkan, ya bahkan boleh jadi sangat ditekankan karena akan mengganggu orang yang sholat. Nah, maka perlu kita perhatikan juga sebisa mungkin jangan sampai kita mengganggu orang sholat. Ya, kita pastikan sebelum sholat kita matikan HP kita atau kita silent HP kita sehingga tidak mengganggu orang yang sholat. Dan betapa banyak ya pada hari ini kita uh, menyaksikan ya betapa banyak orang yang pada akhirnya masjid kita dipenuhi dengan ringtone dengan musik-musik yang sebelumnya belum pernah ada ya musik itu masuk ke dalam masjid. Tapi karena sebab HP ini yang mungkin boleh jadi lupa, boleh jadi ya kita saling mengingatkan, boleh jadi lupa atau boleh jadi tidak sadar atau tidak ingat bahwasanya dia membunyikan HP-nya. Maka ini perlu untuk kita perhatikan, jangan sampai kita menjadi penyebab orang tidak khusyuk. Karena kita sudah berusaha khusyuk, lalu datang musik-musik, datang lantunan-lantunan yang keluar dari HP, salah satu dari kita, yang membuat kita buyar. Pikiran kita akhirnya buyar, tidak ingat lagi apa yang kita baca. Jangan sampai kita menjadi penyebab itu. Karena boleh jadi itu akan kita akan mendapatkan dosanya ketika kita berketerusan melakukan itu atau kita sengaja tidak kita perhatikan hal ini. Ini penting untuk kita ingatkan juga. Lalu bagaimana dengan misalnya seorang bergerak untuk mengisi soft? Maka kata para ulama ini dibolehkan. Di antara bergerak yang dibolehkan ketika misalnya ada soft yang kosong, lalu dia bergeser ke kiri atau ke kanan atau ke depan jika tidak terlalu jauh. Ya, tidak terlalu jauh. Adapun misalnya jarak antara dirinya dengan soft yang di depan yang kosong, misalnya 3 sajadah atau 4 sajadah kalau di masjid yang besar misalnya, maka ini tidak layak untuk seorang bergerak karena ini bergerak yang sangat banyak. Dan ini dia kata sebagian para ulama termasuk pembatal sholat. Walaupun ini dibutuhkan tapi terlalu jauh atau membuat terlalu banyak bergerak, ini tidak boleh. Adapun misalnya hanya di depannya satu soft di depannya kosong, maka tidak mengapa maju, tidak mengapa kita isi soft itu dan kita isi kekosongan. Jangan kita biarkan kosong. Misalnya sebelah kita ada renggang atau ada kosong, jangan sampai kita biarkan, kita geser atau kita ingatkan teman kita untuk ikut geser atau meluruskan soft sehingga tidak kosong softnya dan tidak terputus. Ini juga penting untuk diingatkan. Itulah ke-8 pembatal sholat yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita untuk mempraktekkan dan mempraktekkan apa yang sudah kita ketahui tentang sholat dan kita berusaha menjauhi pembatal sholat ini ya sehingga kita sholat dalam keadaan khusyuk dan jauh dari hal-hal yang dapat merusak kekhusyukan kita. Kita berusaha untuk menjauh dari hal-hal yang dapat merusak pahala ibadah sholat kita ya, merusak pahala ibadah sholat kita. Dan terkait dengan HP maka tidak boleh seorang, tadi kita lanjutkan sedikit, seorang misalnya bermain HP ketika sholat misalnya, atau melebihi kadar batas, harusnya dimatikan saja, lalu dia misalnya malah buka WA-nya atau dibalas misalnya, ini tidak boleh. Ini termasuk pembatal sholat. Allah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu manfaat dan semoga Allah SWT memudahkan urusan-urusan kita dan memberikan hidayah kepada kita semuanya. Jazakallah khairan Ustaz. Mungkin untuk sesi penutup dari Ustaz ingin menyampaikan kesimpulan dari pertemuan kita pada malam hari ini. Falyatafadhal masykuran Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan sholat yang perlu untuk kita pelajari dan kita kembali mengingatkan agar kita senantiasa perhatian dengan sholat kita, dengan hal-hal apa saja yang wajib kita lakukan ketika sholat, rukun-rukun sholat kita, syarat-syarat sholat kita. Ini adalah hal yang tidak boleh seorang muslim jahil terhadapnya. Tidak boleh seorang muslim itu tidak tahu. Harus tahu. Ketika ditanya apa saja rukun sholat ya, atau apa saja syarat-syarat dalam sholat, tidak boleh seorang muslim tidak tahu, karena ini yang senantiasa dilakukan. Dan ini dampaknya besar. Kalau kita tidak tahu terhadap hal-hal yang dasar seperti ini dampaknya besar. Dan ini adalah kewajiban. Yang seperti ini adalah yang wajib, sangat wajib untuk kita ketahui. Dibandingkan ilmu-ilmu yang lain, atau dibandingkan ilmu-ilmu yang tidak berkaitan langsung dengan sholat kita, dengan ibadah kita. Ini adalah kewajiban, sehingga mengilmuinya, mengetahuinya adalah
hal yang wajib untuk kita pelajari dan kita ulang. Maka kita ingatkan diri kami pribadi sebelumnya, jangan sampai kita meremehkan sholat. Harus nanti kita ulang, ya, ya, dan tidak cukup kita belajar sekali, dua kali, lalu kita lupakan begitu saja. Tidak, tapi harus berketerusan, berkelanjutan, sehingga kita punya hujah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita sehingga nanti apa yang ada sekarang ini kita memiliki wasilah-wasilah, sarana-sarana yang memudahkan kita menuntut ilmu, tapi kita tidak menuntut ilmu, ini akan ditanya oleh Allah, ya, terutama yang berkaitan dengan ibadah ibadah kita. Nah, Allah Taala alam, dan itu yang dapat Anda sampaikan. Mohon maaf jika ada salah, dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan salah datangnya dari kami pribadi dan dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan menerima kemalangan kita. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita, ya, dan memudahkan kita pada malam hari ini untuk bisa berjumpa. Semoga Allah kelak mengumpulkan kita di surganya dan mengampuni dosa-dosa kita, dan senantiasa Allah SWT memperbaiki keadaan-keadaan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allah khairan Ustaz. Ya, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara pada kajian online malam hari ini. Selalu kita doakan semoga beliau dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut juga pada seluruh peserta Zoom pada malam yang berbahagia ini, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Anda tutup juga dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.